Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Dwi Daritayanto. Saya mahasiswa dari Universitas Respati Yogyakarta, Prodi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman deklaratif, yaitu mengenai bahasa Prolog. Di sini sebenarnya saya sudah memiliki modul, yaitu modul 4, di mana kita akan mempelajari operasi logika. Seperti yang kita lihat pada modul 4 di sini, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengimplementasikan operasi logika pada Prolog dan menggunakan operator logika pada Prolog. Langsung saja, yang pertama kita diminta untuk menuliskan logika N dengan coding seperti ini. N buka kurung A, B tutup kurung titik 2 strip A, B titik. Langsung saja kita buka SWI Prolognya. Di sini saya sudah membuat untuk coding di modul 4 ini ya. Jadi langsung saja kita konsul modul 4, open. Nah, seperti yang kita tahu bahwa logika N itu adalah gerbang logika yang di saat kedua input bernilai true, maka outputnya bernilai true. Dapat kita lihat pada tabel di sini, tabel logika N, bahwa jika input A bernilai true dan input B bernilai true, maka outputnya atau X-nya bernilai true. Jika A bernilai true dan B bernilai false, maka outputnya akan false. Yang ketiga, jika A inputnya false dan B inputnya true, maka outputnya false. Dan yang terakhir, yang keempat, jika A inputnya false dan B inputnya false, maka outputnya juga akan false. Nah, sekarang kita buktikan dengan SWI Prolog ini. And true, true, hasilnya true. Dan N true, false, maka hasilnya akan false. N false, true, maka hasilnya akan false. Dan yang terakhir, N false, false, hasilnya juga N. Di sini membuktikan bahwa pemrograman kita berhasil ya. Jadi untuk di modul 4 nomor 1 ini kita tidak perlu memperbaiki apapun. Ya, kita lanjut yang kedua, yaitu logika OR dengan coding seperti ini. OR buka kurung A, underscore tutup kurung titik 2 strip A, tanda seru titik. OR buka kurung strip, B tutup kurung titik 2 strip B, tanda seru titik. Sebelum kita melakukan coding, kita harus paham terlebih dahulu bahwa logika OR seperti pada tabel ini, jika salah satu atau kedua input bernilai true, maka outputnya juga bernilai true. Seperti yang kita lihat pada tabel, jika input A bernilai true dan input B bernilai true, maka outputnya atau X juga bernilai true. Dan yang kedua, jika inputan A bernilai true dan input B bernilai false, maka outputnya bernilai true. Yang ketiga, jika input A bernilai false dan input B bernilai true, maka outputnya juga true. Dan yang terakhir, jika input A false dan inputan B false, maka outputnya juga false. Sekarang mari kita coba. OR true, true akan bernilai true. OR true, false akan bernilai true. OR false, true, maka akan bernilai true. OR false, false, maka akan bernilai false. Ya. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu logika XOR dengan coding seperti ini. XOR
buka kurung A, B, tutup kurung, titik 2, strip A, backslash sama dengan B. Kita lihat dulu pada tabel gerbang logika ini bahwa inputan XOR itu jika kedua input bernilai sama maka hasilnya akan false. Dapat kita lihat di tabel ini, jika inputan A bernilai true dan inputan B bernilai true, maka outputnya akan false. Yang kedua, jika inputan A bernilai true dan input B bernilai false, maka outputnya akan bernilai true. Yang ketiga, jika inputan A bernilai false dan inputan B bernilai true, maka outputnya akan bernilai true. Dan yang terakhir, jika inputan A bernilai false dan inputan B bernilai false, maka outputnya akan bernilai false. Sekarang mari kita coba XOR true, true, hasilnya akan false. Dan yang kedua, XOR true, false, maka hasilnya akan true. Yang ketiga, XOR false, true, maka hasilnya akan true. Dan yang terakhir, XOR false, false, maka hasilnya akan false. Ya, kita lanjut yang keempat. Yang terakhir ini adalah logika equal dengan coding equal buka kurung A, B, titik 2, strip A sama dengan B. Di sini sebenarnya untuk gerbang logika ini tidak ada ya untuk equal, tapi di sini dapat kita pahami kalau kondisi equal itu jika kedua input bernilai sama maka outputnya akan true. Contohnya jika kita memiliki contoh dari logika equal seperti ini. Jika kita memiliki input true di A dan di B, maka outputnya juga akan true. Tapi jika input A dan B bernilai berbeda, contohnya pada tabel ini true dan false, maka hasilnya akan false. Ini juga false, sedangkan yang ini hasilnya akan true. Jadi intinya untuk logika equal, kedua input harus bernilai sama untuk mendapatkan output bernilai true. Sekarang mari kita coba equal true, true, hasilnya akan true. Yang kedua, equal true, false, hasilnya akan false. Yang ketiga, equal false, true, maka hasilnya akan false. Dan yang terakhir, equal false, false, maka hasilnya akan true. Jika di tabel logika sebenarnya ini memiliki gerbang yang disebut NAND ya, tapi di modul ini disebut equal. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa like dan komen di bawah. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Silahkan nantikan video berikutnya. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.